Apa sih penyebab channel itu bisa sepi penonton? Dan apa sih solusi terbaik untuk meramaikan penonton di sebuah channel? Dilema inilah yang membuat calon YouTuber pada stres memikirkannya. Dan itu dialami bukan terhadap diri Anda saja, terhadap diri saya dan yang lain-lainnya juga sama. Kebijakan yang telah ada saja sudah memberatkan para calon YouTuber. Baru-baru ini ada kebijakan terbaru, yaitu tidak diperbolehkannya subscriber disembunyikan, harus dilihat. Ternyata setelah saya amati dan saya pahami, dibukanya subscriber tersebut membuat dampak yang berat, khususnya untuk saya sebagai YouTuber yang konten sebagai YouTube. Jadi saya rasa kebijakan ini akan memperlambat bahkan tidak adanya pertumbuhan cikal bakal channel YouTuber baru yang berani ngonten tutorial seputar tentang YouTube. Kenapa bisa begitu? Ya karena jelas apapun yang ia bicarakan YouTuber baru tersebut, walaupun pembicaranya itu benar ataupun masuk akal, maka tidak ada respon sama sekali ataupun tidak ada nilainya, tidak dihargai. Karena sudut pandang para calon penonton tersebut akan melihat subscribernya terlebih dahulu. Kalau dilihat subscribernya sedikit, maka jelas tidak ada efek sama sekali. Jadi poin yang pertama menurut saya penyebab channel itu sepi, yaitu terlalu dini Anda ngonten ngebahas seputar YouTuber. Kenapa bisa begitu? Ya karena setelah adanya kebijakan subscriber tidak boleh disembunyikan, Andanya mau apa coba? Misal Anda itu mempunyai subscriber sedikit, terus tiba-tiba mau ngonten tutorial seputar YouTuber. Anda itu mau ngomong apa? Mau ngomong cara mendapatkan subscriber? Orang subscriber sendiri aja sedikit. Mau ngomong cara penonton supaya banyak? Orang penonton Anda juga sedikit. Jadi bingung. Jelas tidak akan bisa Anda untuk membuat konten seputar YouTube bagi pemula. Enggak begitulah, tergantung kontennya. Kalau kontennya bagus pasti penontonnya juga banyak, tergantung konten kali. Sebagus apapun Anda ngontennya, tetap di mata mereka nggak bakalan bagus. Begitu juga sejerih payah apapun Anda meraih konten yang bagus, tetap nilainya tidak akan bagus. Ibaratnya gini, misalkan Anda itu beli perhiasan, semahal apapun itu perhiasan, kalau Anda yang memakai, maka tidak akan ada nilainya. Sedangkan kalau misalkan artis yang memakainya, walaupun barang tersebut tidak mahal, maka bernilai tinggi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk hal ini, kalau subscriber Anda itu masih sedikit, alangkah baiknya jangan ngonten seputar tutorial YouTube dulu. Mungkin gara-gara itulah penyebab channel Anda itu sepi. Sama saya juga ada perubahan drastis, yang tadinya lumayan sekarang menurun. Nah mungkin saya juga berancang-ancang untuk merubah arah kemana lagi ngontennya. Penyebab sepinya channel gara-gara subscriber mungkin baru-baru ini, kalau dulu-dulu belum. Sedangkan untuk penyebab yang lainnya sebetulnya banyak. Bisa juga karena kontennya tidak bisa ditemukan, bisa juga kurang menarik. Sebelum ngebahas masalah solusinya jauh-jauh, terlebih dahulu Anda lihat subscribernya. Kira-kira subscriber Anda itu dapatnya berapa? Kalau dapatnya 1000 atau 2000, terus yang nonton per harinya itu 20 atau 50 atau 100, menurut saya sih itu hal yang wajar. Yaitu sih kalau menurut saya bukan namanya channel sepi penonton. Karena kalau subscribernya 1000 atau 2000 terus dapatnya 20 atau 50 atau 100, ya itu sih saya rasa wajar, karena kurang lebih ya porsinya segitu. Jadi jangan Anda bandingkan dengan video favoritnya. Kalau video favorit kan sebutnya video bunga low. Video-video tersebutlah yang sulit untuk didapat. Ya kalau Anda sering mendapatkan video-video berkualitas, ya mungkin saja penontonnya rame terus. Tapi kan nggak semudah itu.
untuk mendapatkan video-video berkualitasnya. Jadi yang jadi tolak ukur itu jangan video favorit, ya video biasa aja. Kalau video biasa aja itu masih ada penontonnya, entah itu 50 atau 100, ya saya rasa itu sih channelnya masih lumayan, masih rame. Kalau kapasitas subscribernya itu 1000 atau 2000. Di luaran juga sama, nggak beda jauh, cuman bedanya subscribernya itu kan ada yang 500.000, ada yang 1 juta, terus videonya itu ada yang nontonnya itu 2000, 3000, 10.000. Itu wajar karena subscribernya aja udah 500 ribuan. Jadi jangan Anda bandingkan subscriber Anda yang 1000, 2000 dibandingkan dengan yang 500 sama 1 juta, beda lah. Jadi kalau Anda bandingkan dengan subscriber yang banyak seperti itu, ya maka Anda itu akan berkecil hati. Ujung-ujungnya Anda itu akan males untuk membuat konten lagi, ngerasa videonya itu nggak laku ataupun nggak rame. Sedangkan untuk solusi agar channel itu banyak penontonnya, yang pertama itu mesti rajin-rajin Anda itu membagikan videonya. Cuma awas, Anda harus tepat sasaran membagikan video. Kalau misalkan itu kelompoknya kelompok tim ayam, ya Anda jangan sampai mengirimkan video tentang bajigur. Maka nggak enak, kalaupun ada yang nonton ya paling 1-2, karena bukan tepatnya. Kalau kelompoknya ayam, video yang Anda harus kirimkan itu ya cara tutorial, ciri-ciri kaki pukulan berat, kalau enggak kaki tendangan mematikan, ya seperti itu yang harus Anda kirim. Solusi yang keduanya itu adalah membuat konten yang berbeda. Misalkan Anda itu bikin kontennya tentang ayam, ya sekali-kali tentang memasak, cuman jangan sampai keseringan. Kalau keseringan nantinya yang ada itu pada kabur. Sambil Anda pantau perkembangannya, kalau perkembangannya itu bagus Anda lanjutkan, kalau misalkan tidak ya Anda urungkan lagi.